Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hari ini kuasa Tuhan begitu dahsyat dan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari bersama naikkan ucapan syukur umat Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian di tempat ini. Kita akan terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Sungguh ini kami nyatakan Tuhan, nyataanmu yang tidak pernah habis dan tidak pernah ada batasnya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Praise your name, Jesus. Thank you, Lord God. Mari bersama-sama fokuskan wajah kita, fokuskan hati kita menyembah Yesus di tempat ini. Oh, bersama-sama Dia dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dan sorak-sorai kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita. Oh, give Him glory. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, thank you Jesus Lord. Oh, sampai selama-lamanya Tuhan, ini kami nyatakan Tuhan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia dalam kehidupan umat-Mu Tuhan hari ini. We praise You Lord. Oh, Jesus. Oh, thank you Jesus, Lord God. Hosana,
church, let's worship Him, sing it. Hosanna, sing Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna, oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, dengan sorak-sorai kemuliaan pada Tuhan kita, umatnya. Mari bersama-sama bertepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Raja, Yesus Allah semesta alam, yang berkuasa tiada terbatas. Oh, yang punya hidup kami sembah Yesus. Oh, Jesus, we worship you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, yang punya lain seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Setiap saat, setiap waktu kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. We praise you Lord God. We shout your name Jesus, Lord. Thank you Lord. Oh God, I worship you Lord. Shout your name Jesus, from day by day. We always give thanks to you because you are God. Karena Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah, karena kami punya Engkau. Yes Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Yes Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever, forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Come on church, everybody sing together, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh,
Lord our God. Oh, praise the name of the Lord God. Oh, praise His name. You want to sing together? For endlessly we will sing your praise, Lord, for Lord our God. Oh, praise the name of the Lord God. Oh, praise His name forevermore. For endlessly we will sing your praise, Lord, for Lord our God. For Lord our God. For Lord our God. Oh, berikan sorak-sorai kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Raja di atas segala raja umatnya. Yang percaya hari ini kau terima berkat, kau terima kuasa terbaik, dan kau bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dua-dua tangan terangkat, bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Kita serahkan haleluya, haleluya. Mari bersama kita memuji namanya, sebab Dia Raja di dalam kehidupan kita. Ada amin, ada amin umat Tuhan. Hey, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus, Lord. We want to dance for you Jesus. Thank you Lord God. Mari bersama pujikan pujian nama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku, Dia penolongku dan beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari bersama menari buat Tuhan kita umatnya. Thank you Jesus, Lord. Mari bersama bertepuk tangan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Hey! Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan amin. Bersama nyatakan, yang beri hidupku, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersama-sama tepuk tangan nikmati firman Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Yesus.
Yesus Tuhan. Haleluya. Hey, kami bersuka cita sebab kami punya orang seperti Engkau Tuhan. Angkat dua-dua tanganmu, umatnya dengan segenap iman. Goyang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Amin. Kau yang percaya Tuhan. Hey, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada darah, bertanda Tuhan Rajaku. Bertepuk tangan bersama-sama Tuhan. Hey, 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 hey. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita, sorak-sorai kemuliaan paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau ajaib dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan yang percaya. Kami memanggil Engkau Yesus Tuhan kami. Siap menari buat Tuhan kita lagi bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, thank you Jesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah sampainya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Bersama bersuka cita umat Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bersama-sama dengan segenap iman-Mu. Amin. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Untuk setiap rencana-Mu Tuhan, kami hanya bisa percaya Yesus. Sebab ini segenap iman kami bersama nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Dua-dua tangan terangkat. Kau mencur, say, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Thank you Jesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, bersama-sama bertepuk tangan. Sebab kami percaya Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Bahkan sampai dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau Allah yang berkuasa.
Woo! Thank you Jesus, Lord. Terima kasih Tuhan, bersama nyatakan umatnya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Oh, memerintah samanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Bersama-sama tepukkan nama Tuhan. Hey, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Oh, oh, oh. Thank you Jesus, Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Jesus, Raja mulia. Raja mulia. Bersama-sama tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dimasyarakat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang setia dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Betapa besar Tuhan kasih-Mu, kuasa dan pengorbanan di atas kayu salib yang telah Kau berikan buat kami, Yesus. Ini yang menjadi ucapan syukur kami, Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus, Tuhan. Oh, thank you Lord. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama katakan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Bersama sama Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, mari berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku,
berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh Jesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bersama-sama nyatakan dengan imanmu. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah. Oh, ini yang menjadi pengagungan. Amin. Atas setiap kami di tempat ini Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Tuhan, Kau yang layak, hanya Kau Tuhan yang layak ku sembah. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dia yang mau nyatakan deklarasi iman kami kepada Tuhan. Angkat dua-dua tangan kami. Yes. Thank you Lord. Sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bersama-sama berikan pujian paling meriah buat Tuhan kita, Tuhan serahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih dari tempat ini, dari tanah perjanjian ini. Tuhan, hamba berdoa berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang tidak berdaya. Khususnya mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Tuhan, Engkau yang memberkati pernikahan demi pernikahan. Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Tuhan, Engkau membuka kandungan yang tertutup, terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga pernikahan. Sembuhkan, pulihkan, tambahkan anggur yang baru. Khususnya
Mereka sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang membuat mereka berumah tangga. Yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan. Tuhan, terbukalah tingkap langit. Tuhan, Engkau yang mencurahkan berkat atas lumbung-lumbung umat-Mu, atas segala pekerjaan tangan umat-Mu, sehingga umat-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Umat-Mu menjadi bendaharanya Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman hari ini, di bulan Desember ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya berserta dengan rombongan sedang ada di Israel, membawa umat Tuhan yang mengikuti wisata rohani di bulan Desember. Gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan, bulan Desember adalah bulan kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Maka tema khotbah hari ini Bapak Ibu, berlimpah kasih Tuhan. Berlimpah kasih Tuhan. Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, hari ini kita belajar kepada Petrus yang mengalami banyak mujizat, banyak kemurahan, banyak pertolongan yang dialami yang datangnya dari Tuhan. Saudara gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, mujizat yang pertama, bagaimana Rasul Petrus mengalami mujizat penyediaan yang supernatural. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Saudaraku, mujizat yang pertama yang dialami oleh Petrus yang sebelumnya namanya adalah Simon adalah mujizat penyediaan supernatural. Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Haleluya. Lukas 5 ayat yang ke-6. Amin. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, Saudaraku, Petrus menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh. Tuhan pertama sekali memperkenalkan dirinya kepada Petrus bukan sebagai Jehovah Rafa, penyembuh, tetapi sebagai Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan berfirman kepada Simon yang gagal, yang tidak mendapatkan apa-apa, walaupun sudah bekerja di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, tetapi tidak mendapat apa-apa. Alkitab berkata gereja Tuhan, bagaimana Simon Petrus, saudaraku, mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku Bapak Ibu, tahun 2023 adalah tahun penyediaan Allah yang tak terbatas. Penyediaan Allah yang supernatural akan terjadi dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam Lukas pasal 5 menjelaskan bahwa kerja keras bukanlah jaminan. Alkitab berkata Simon Petrus sudah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak ada hasil. Tetapi yang luar biasa, ketika Simon Petrus berjumpa dengan Yesus, Yesus memperkenalkan dirinya kepada Simon sebagai penyedia yang tak terbatas. Yesus berkata, Simon, bertolak lebih dalam, tebarkan jalamu. Saudara gereja Tuhan, saudaraku, suara Tuhan, firman Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, itu adalah mujizat yang pertama. Yang kedua gereja Tuhan, bukan hanya penyediaan Allah yang supernatural, tetapi berkat yang kedua, Simon Petrus, saudaraku, mendapatkan destiny dari Tuhan langsung. Dalam Lukas pasal 5 ayat 10. Lukas pasal 5 ayat 10. Lukas 5 ayat yang ke-10. Amin. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Amin. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudaraku, dari seorang penjala ikan, Tuhan angkat hidupnya. Tuhan berikan dia tujuan hidup. Tuhan berikan dia destiny menjadi penjala manusia. Itulah sebabnya Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Haleluya, haleluya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, kepada Simon Petrus yang gagal waktu itu, Tuhan memberikan dia hari depan yang penuh harapan. Mulai hari ini Simon, aku menetapkan engkau menjadi penjala manusia. Berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, Simon mendapatkan pewahyuan. Dalam Matius 16 ayat 15 sampai 16, saudaraku, 12 murid Yesus, 12 rasul. Saudaraku, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang bisa menjelaskan, tetapi kepada Simon diberikan pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias. Matius pasal 16 ayat 15 dan 16.
Matius 16 ayat 15 dan 16. Amin. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara gereja Tuhan, lanjutkan ayat selanjutnya, haleluya, amin. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada Simon, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, Amin. melainkan Bapa-Ku yang ada di surga." Ini berkat yang ketiga, bagaimana Simon mendapatkan pewahyuan langsung dari Bapa di surga. Yang lain tidak mengerti, tetapi kepada Simon diberikan, saudaraku, haleluya, pewahyuan. Diberikan roh hikmat dan wahyu siapakah Yesus. Saudaraku, Simon berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Berkat yang ketiga. Saudaraku, berkat yang keempat. Haleluya, haleluya. Simon, saudaraku, melihat langsung Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Dalam Matius 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudaraku, dalam Matius 17 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6, bagaimana Simon Petrus, saudaraku, melihat langsung Yesus dimuliakan, bagaimana Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor. Saudaraku, dalam Matius 17 ayat 2 sampai 6. Matius 17 ayat 2 sampai 6. Amin. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa di depan Simon Petrus. Wajahnya bercahaya seperti matahari, Wajah Tuhan Yesus, saudaraku, berubah bercahaya seperti matahari. dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan pakaiannya, saudaraku, pakaian Tuhan Yesus, saudaraku, menjadi putih seperti terang. Lanjutkan terus. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan saudaraku, ada dua nabi besar. Saudaraku, satu Nabi Musa, dan yang kedua adalah Nabi Elia turun dari sorga. Dan saudaraku, Simon menyaksikan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Lanjutkan terus. Kata Petrus kepada Yesus, Kata Simon Petrus kepada Petrus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. "Tuhan, betapa bahagianya kami di tempat ini. Jika engkau mau, Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. satu untuk engkau, Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Musa." dan satu untuk Elia." Gereja Tuhan, waktu kita, saudaraku, ada di sana di Gunung Tabor, saudaraku, saya dan peserta mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, di depan ada 2 kemah. Satu kemah, saudaraku, untuk Elia, dan yang kedua, saudaraku, kemah untuk Musa. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dari 12 murid, Alkitab berkata, hanya 3 murid yang menyaksikan hal yang luar biasa itu. Hanya 3 murid yang melihat langsung bagaimana Yesus mengalami transfigurasi. Yang pertama adalah Simon Petrus, yang kedua adalah Yakobus, yang ketiga adalah Yohanes. Saudara umat yang diberkati Tuhan, ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, haleluya, haleluya. Yang kelima, bagaimana Yesus, saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Yang kelima, bagaimana Yesus, haleluya, menyediakan sarapan dan makanan, haleluya. Saya bersyukur dan saya diberkati Tuhan yang dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana Yesus, haleluya, saudaraku, kembali mengadakan mujizat yang luar biasa, yang supernatural, bagian yang kedua, Yohanes 21, 4 dan 6, haleluya. Saudaraku, poin yang keempat, haleluya, saya bersyukur dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang pertama adalah mujizat penyediaan supernatural, yang kedua Tuhan memberikan destiny, yang ketiga ada pewahyuan, yang keempat, saudaraku, haleluya, bahwa saudaraku, bagaimana Simon melihat Yesus langsung dimuliakan. Tetapi yang kelima adalah gereja Tuhan. Setelah Simon Petrus menyangkal Yesus, saudaraku, ada berkat yang luar biasa. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa mendatangi Simon kembali dan memberikan Simon kembali gereja Tuhan, umat yang berkat Tuhan, penyediaan supernatural bagian yang kedua, Yohanes 21 ayat 4 dan 6. Haleluya. Yohanes 21 ayat 4 sampai 6. Amin. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Mengapa tidak tahu? Karena peristiwa ini adalah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lanjutkan terus, haleluya. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jawab mereka, tidak ada.
Gereja Tuhan umat yang berkati Tuhan. Perhatikan dalam Yohanes 21 ayat 4 dan sampai 6 dulu. Yohanes 21 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Yohanes 21 ayat 4. Amin. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mengapa murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus? Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang berbeda. Haleluya, peristiwa yang berbeda dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-6. Peristiwa ini adalah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus mendatangi Simon dan murid-murid yang telah meninggalkan pelayanan. Perhatikan ayat yang kelima, Yohanes pasal 21 ayat yang kelima dan 6. Haleluya. Yohanes 21 ayat yang kelima. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak Amin. ada. Amin, lanjutkan terus. Maka kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara gereja Tuhan, ini adalah berkat yang luar biasa, yaitu penyediaan Allah yang supernatural bagian yang kedua. Poin yang kelima, poin yang keenam gereja Tuhan, haleluya. Poin yang keenam, saudaraku, bagaimana saudara gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Bagaimana Simon Petrus, saudaraku, dilayani oleh Yesus sama seperti seorang bapa melayani anak-anaknya. Saudaraku, dalam Yohanes 21 ayat 9, haleluya. Yohanes 21 ayat yang ke-9. Amin. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saudaraku, ketika murid-muridnya sampai di darat, saudaraku, mereka melihat ada api arang, ada ikan yang telah disediakan, ada sarapan yang sudah disediakan di sana. Ayat 12, haleluya. Yohanes 12 ayat 12. Ya, Yohanes 21 ayat 12. Yohanes 21 ayat yang ke-12. Amin. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Lanjutkan terus, haleluya. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Amin. Yesus maju ke depan. Perhatikan ini, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, dan memberikan kepada murid-murid yang meninggalkan dia. Demikian juga ikan itu. Gereja Tuhan, bagaimana Yesus, saudaraku, memberikan makanan, sarapan kepada murid-murid yang meninggalkan dia. Dari sini kita belajar, saudaraku, bagaimana Yesus seperti Bapa di bumi yang melayani anak-anaknya. Saudaraku yang berkati Tuhan. Yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir. Nah, saudaraku, ini poin yang sangat penting. Saudaraku, saya melihat, saudaraku, dan kami merasakan lawatan Allah yang luar biasa, saudaraku, waktu kami ada di tempat ini. Saudaraku, poin yang ketujuh, yang terakhir. Saudara gereja Tuhan umat yang berkati Tuhan, bagaimana Petrus mengalami pemulihan cinta atau pemulihan kasih kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 21. Haleluya, haleluya. Yohanes pasal 21. Haleluya. Lihat Alkitab saudara, Yohanes pasal 21. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Haleluya, haleluya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Saudaraku, Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Baca boleh, haleluya. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yohanes pasal 21. Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Amin. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Amin. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, lanjutkan terus, haleluya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Maka sedih hati Petrus karena Yesus mempertanyakan poin yang sama.
apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Saudaraku, Simon menjawab Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudaraku gereja Tuhan, lanjutkan terus saya selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Lanjutkan terus, haleluya. Aku berkata kepadamu, Saudaraku, di sini poinnya, saudaraku. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, Dan engkau berjalan sesuka hatimu kemana saja engkau mau. tetapi jika engkau sudah menjadi tua, Tetapi Simon, ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan orang lain akan mengikat engkau. dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lanjutkan terus, haleluya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bagaimana Petrus sebagai batu karang yang teguh, dia rela mati, memberikan nyawanya, saudaraku, untuk domba-dombanya Tuhan. Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku, haleluya, di tepi Danau Galilea, waktu kita kemarin berkunjung di sana, ada gereja kecil di situ. Saudaraku, ada 2 tempat yang saudaraku dikunjungi di sana, persis di pinggir Danau Galilea itu. Yang pertama, yang disebut dengan Mensa Christi atau meja Kristus, yaitu Yohanes 21 ayat 9, di mana Yesus, saudaraku, memberikan sarapan kepada murid-murid yang menyangkal dia. Salah satunya adalah Simon. Tetapi yang kedua yang menarik adalah persis di pinggir danau, Bapak Ibu, ada patung Simon, saudaraku, yang sedang berlutut, dan Tuhan Yesus sedang mengulurkan tangannya kepadanya. Gereja itu umat yang berkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita melihat di sana bagaimana kasih, hubungan cinta daripada Simon kepada Yesus dipulihkan di tempat itu. Saudaraku, Yesus memulihkan kasih Simon kembali kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja itu umat yang berkati Tuhan. Kita melihat di situ ada hal yang dahsyat, hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Saudaraku umat yang berkati Tuhan, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah hari ini, tema khotbah hari ini, berlimpah kasih Tuhan. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan tidak mau engkau dan saya mengalami banyak kasih Tuhan tetapi sia-sia. Saudara gereja Tuhan, waktu kita pergi ke kota Kapernaum, saudaraku, bahwa saudaraku, kota itu, saudaraku, haleluya, penuh dengan reruntuhan. Saudaraku, tour guide menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Karena kota ini menggenapi nubuatan daripada Yesus. Saudaraku, kota Kapernaum adalah kota yang mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Saudaraku, orang mati dibangkitkan di kota Kapernaum. Siapa itu? Anak daripada kepala Yairus. Saudara, anak daripada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, saudaraku, anaknya yang mati dibangkitkan, dihidupkan oleh Yesus. Saudara umat yang diberkati Tuhan. Kemudian apalagi, saudara gereja Tuhan, wanita yang pendarahan 12 tahun, saudaraku, disembuhkan Tuhan di situ. Ibu mertua Petrus disembuhkan di situ. Seorang perwira yang hambanya sakit juga disembuhkan di kota itu. Tetapi yang menarik, yang luar biasa, kalau saudara masuk, saudaraku, haleluya, mengikuti wisata rohani ke kota Kapernaum, saudaraku, di depan pintu, saudaraku, ada patung di sana, di mana ada patung yang sedang, ada gambar yang sedang tertidur, haleluya, dan kakinya penuh dengan luka. Saudaraku, tour guide menjelaskan bahwa ini bukan patung Petrus, tetapi patung ini adalah menggambarkan Yesus, karena Yesus berkata bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia, maksudnya Yesus, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa? Karena dia ditolak di Nazaret. Bahkan di Kapernaum, kota yang mengalami banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Saudaraku, ada banyak orang-orang di sana, saudaraku, yang tidak menghormati Yesus. Ada banyak orang di sana yang saudaraku, haleluya, tidak mau bertobat. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada kota ini, seandainya mujizat-mujizat yang terjadi di kota Kapernaum itu ada pada Sodom dan Gomora, maka Sodom dan Gomora akan diselamatkan. Dengan kata lain, Yesus mau bilang bahwa banyaknya mujizat, keajaiban-keajaiban yang ada di kota Kapernaum, saudaraku, tetapi tidak membuat orang-orang yang ada di sana, saudaraku, sungguh-sungguh bertobat dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, ada 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan. Salah satunya adalah Kapernaum.
Yang kedua adalah Korazim. Saudaraku, ada 3 kota yang dikutuk. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Nubuatan Yesus terjadi. Saudaraku, di mana 3 kota ini, saudaraku mengalami keruntuhan, adanya gempa bumi yang luar biasa. Saudaraku mati yang sangat diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, tidak ada firman Tuhan yang gagal. Bapak Ibu yang mengikuti khotbah ini, kalau engkau dan saya mengalami kasih Tuhan, jangan seperti kota Kapernaum yang mengalami banyak mujizat tetapi tidak menyambut Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Jangan juga engkau dan saya seperti 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan tetapi hanya 1 orang yang bersyukur, yang 9 lagi melupakan kebaikan dan kasih Tuhan. Tetapi biarlah engkau dan saya seperti Petrus. Petrus pernah salah. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Matius dalam 26 ayat 73 menjelaskan Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi yang luar biasa adalah kalau Anda lihat dalam Kisah Rasul 2 41-42, Petrus menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Kisah Rasul 2 41-42, sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan bukan cuma itu saudaraku, dalam Kisah Rasul 3 7-10, ketika kasih dipulihkan, saudaraku apa yang terjadi? Saudaraku, Petrus adalah pengkhotbah pertama. Yang kedua, Petrus adalah rasul yang pertama yang mengadakan banyak mujizat. Di mana saudaraku, mujizat yang pertama, orang lumpuh, saudaraku, di pintu gerbang indah disembuhkan oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan yang ketiga, Kisah Rasul 5 ayat 15-16, di mana saudaraku, bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Saudaraku, sehingga tergenapi bahwa Yesus berkata, Simon Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Angkat tangan saudara, gereja Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan menyelamatkanmu, kasih Tuhan menyembuhkanmu, kasih Tuhan, saudaraku, haleluya, memberkati apa yang ada padamu, sehingga gereja Tuhan, engkau dan saya mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Tetapi jangan lupa kasih Tuhan juga, saudaraku, memulihkan hubunganmu, cintamu, kasihmu kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Hari ini gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Biarlah engkau dan saya menjadi orang-orang yang seperti Petrus. Dia pernah salah, tetapi setelah itu dia bertobat sungguh-sungguh dan menjadi pelayan Tuhan yang siap mati untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari angkat tangan saudara, haleluya. Pulang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah kesembuhan. Minta hari ini Tuhan memulihkan cintamu, Tuhan memulihkan kasihmu kembali kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan berkati hambamu, berkati seluruh jemaatmu, berkati umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya bulan Desember ini adalah bulan kasih Tuhan. Tuhan, sekiranya ada di antara umatmu yang mendengarkan khotbah ini, seperti Petrus pernah menyangkal Yesus, seperti Petrus pernah meninggalkan pelayanan, seperti Petrus sudah kembali kepada tabiat-tabiat yang lama. Tuhan, kami minta hari ini, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, cintanya, kasihnya kepada Tuhan dipulihkan kembali. Persekutuan kami kepada Yesus dipulihkan kembali. Tuhan, urapi hambamu, urapi seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada. Biarlah di bulan ini kasih kami kepada Tuhan terus bertumbuh, kasih kami kepada Tuhan terus menyala-nyala, kasih kami kepada Tuhan terus berkobar-kobar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu hari ini engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, "Inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah engkau percaya roti tanganmu ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Apakah engkau percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Bapak Ibu yang percaya, mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur. Haleluya. Mari banyak mengucap syukur. Oleh darah Yesus, dosa kita diampuni. Oleh tubuh dan darah Yesus, tubuh kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita diberkati. Angkat tanganmu, diberkati roh jiwa tubuh, diberkati kesehatan, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadamu. Engkau diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, kita ada 2 fajar setiap pagi, kita juga ada mesbah malam. Kamis kita ada ibadah khusus tunas remaja, Sabtu ada ibadah dewasa muda, dan saudaraku, setiap malam kita ada mesbah malam. Tuhan memberkati saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu tinggi-tinggi, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan berikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Secara khusus angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dari tempat, dari tanah perjanjian ini, kami berdoa, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel
mengalir kepada semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Amin. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Amin. yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan. Amin. Tuhan buat mujizat, Amin. penyediaan Allah yang tak terbatas. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom, shalom, amin.